Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing tentang Cisco VXLAN atau Virtual Extensible LAN ya. Dimana teknologi VXLAN ini merupakan teknologi virtualisasi jaringan yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan VLAN atau Virtual Local Area Network tradisional yang mungkin sebagian banyak orang sudah tahu ya. Nah, VXLAN ini dia memperluas kemampuan VLAN dengan memungkinkan jumlah node yang tersebar gitu kan. Jadi dia kerjanya di layer 2, tapi lewat di layer 3. Pada intinya nanti kita akan coba mengkonfigurasi VXLAN di sini. Saya sudah menyediakan ada dua Nexus ya, Nexus 9300 di sini, dan kemudian yang di sini router. Router itu dia difungsikan sebagai ya penghubung jaringan saja, ini layar 3-nya. Nanti di sini akan saya install OSPF sehingga nanti dengan tanpa dikonfigurasi default gateway dan sebagainya sebagai bukti, maka ini bisa saling terhubung lewat layer 3. Nah, biasanya fitur VXLAN ini nanti banyak digunakan di data center. Kalau di data center biasanya menggunakan VXLAN ini untuk menghubungkan aplikasi yang sudah sangat besar gitu kan, terus kemudian membutuhkan kompleksitas yang cukup rumit sehingga mereka harus saling terhubung antara beda device, beda router yang sangat jauh, tapi tidak memungkinkan dalam sisi routing, maka kita bisa menggunakan ya VXLAN ini untuk bisa menghubungkan jaringan yang satu network tapi beda lokasi, ya, beda lokasi. Nah, kurang lebih gambaran VXLAN seperti itu. Nah, saya akan lebih cenderung fokus ke bagaimana prakteknya saja. Nah, pada praktek kali ini saya akan membagi menjadi 5 bagian utama. Jadi, saya akan membagi yang pertama nanti ada router satu, konfigurasi router satu, kemudian bagaimana konfigurasi di router Nexusnya yang NX OSP 1, terus kemudian di NX OSP 2, terus kemudian juga di PC 1 dan PC 2 gitu. Dimana nanti kurang lebih akan saya detailkan satu persatu ya. Tanpa menunggu lama lagi, langsung aja kita coba konfigurasi routernya. Seperti yang ada di sini, saya akan coba masuk konsol satu sesuai dengan topologi ya. Topologinya di sini bisa kita lihat bahwa router satunya nanti akan ada IP 10.10.10.1/30 ya. Kemudian nanti di bagian bawahnya ketemu di interface E1 dengan alamat 10.10.10.2/30. Kemudian di bagian kanan itu nanti ada alamat IP 10.10.10.10.5/30. Jadi nanti di bawah jadi 10.10.6 ya 130. Baik, langsung aja ke terminal, terus kemudian interface, F00, IP address, ini masih di sekolah lama ya, jadi mau nggak mau harus Janet Mas lupa untuk menghidupkan interface-nya. Terus kemudian interface F01 IP address ya kan /30 jadi 252 ya. Jangan lupa no chat.
Oke, selanjutnya kita masuk sini. Terus kemudian ini sign router SPF. Terus kemudian saya bisa mengadvertiskan macam-macam network 10 titik 10 titik 0 ya, networknya 0 0 0 0 ya, titik 3 jadi 0 ya 0. Terus kemudian kedua networknya adalah 4. Sorry, ini 3. Terus kemudian sini 4 ya. Oke, ini sudah selesai konfigurasi di router satunya. Langsung kita menuju konfigurasi di NXOSP1 yang mana kita akan mengkonfigurasi Nexus kita. Sini saya sudah membuka command prompt untuk uh, Nexusnya ya. Kita login aja. Loginnya menggunakan username admin, passwordnya admin. Kemudian, oh ini belum saya kasih nama ya. Baik, kita konfigur saja. Tuh, hostname NX SP1 ini. Kemudian, nah langkah pertama saya harus menginstal beberapa apa namanya feature yang ada di sini ya. Karena ini Nexus jadi defaultnya fiturnya tidak diaktifkan. Nah untuk yang di Genestri sebaiknya kita aktifkan dulu license-nya, license smart enable. Kemudian kita tambahkan feature SPF dan feature varian segment this. Kemudian MV overlay, kemudian sistem jambung 2 itu kita set ke 9216. Nah ini fungsinya untuk mengatur besaran paket yang diperbolehkan untuk lewat ya. Saya melakukan setting ke 9216. Langkah ini harus saya lakukan nanti sama di OS NXOS V2 juga. Aja dulu setelah feature jadi ada beberapa langkah nanti yang harus kita lakukan ya. Kurang lebih sekitar ada ya 5 langkah utama ya. Yang pertama kali install fitur, yang kedua itu nanti kita harus memastikan routingnya dulu berjalan dengan lancar dan menambahkan loopback dan sebagainya. Oke, nanti saya akan buatkan manualnya di deskripsi. Oke, setelah ini saya fiturnya diinstal, itu kita akan coba apa namanya membuat konfigurasi interface yang baik. Mungkin saya buatkan manualnya sekalian di sini. Jadi ada beberapa langkah nanti ya konfigurasi di masing-masing di NXOSP ini. Ada beberapa langkah yang harus dipastikan. Wait, mana ya? Untuk biar bisa. Wah saya kok agak kehilangan. Ini select, oke, oke. Oke, ya nanti kalau yang untuk konfigurasi itu ada beberapa langkah. Langsung di sini aja. Yang pertama yaitu saya akan install feature ya tadi, feature yang kurang lebih udah berapa. Sebentar, yang kedua adalah konfigurasi interface, kan, termasuk nanti kita memasukkan interface-nya ke dalam OSPF-nya ya. Yang ketiga yaitu nanti konfigurasi
loopback interface, di mana kita sudah ada loopback interface ya di sini. Jadi kita pertanyaan bahwa loopback interface untuk NXOSP1 yaitu 10.111/32, sedangkan loopback interface untuk NXOSP2 itu 10.222/32. Nah, apa gunanya loopback interface di sini? Loopback interface di sini nanti digunakan sebagai identitas untuk apa namanya switch-switch yang terhubung ya. Tuh. Lanjut, langkah keempatnya nanti kita perlu konfigurasi VLAN, VLAN di masing-masing apa namanya di masing-masing switch sehingga nanti VLAN tersebut bisa di apa namanya dilewatkan router layer 3 ya. Yang kelima baru nanti konfigurasi virtual ya, konfigurasi virtual interface-nya ya. Nah, nanti kita harus, oh sorry, ini bukan PNE tapi NVE ya, NVE atau biasa disebut dengan Network Virtualization Edge. Nah, ini salah satu fitur di platform Nexus yang memungkinkan implementasi teknologi overlay jaringan ya, termasuk di dalamnya VXLAN atau Virtual Extensible LAN. Nah, ini di NV ini dia menyediakan antarmuka virtual di perangkat Nexus yang berfungsi sebagai titik masuk atau edge ya untuk jaringan virtual. Dengan NV ini, perangkat Nexus dapat mendukung konektivitas VXLAN di lingkungan virtualisasi dan data center yang cukup besar. Jadi secara khusus nanti NVE di Nexus Cisco ini terkait dengan penggunaan teknologi overlay seperti VXLAN yang akan kita gunakan saat ini. Gitu ya. Nah, oke, tadi kita sudah mencontohkan apa namanya cara install fiturnya yang kurang lebih install fiturnya yaitu dengan perintah install feature gitu aja ya. Feature OSPF, terus kemudian oh sorry, pertama kali harus license dulu ya. Seperti ini install feature itu di nah ini perintahnya nanti. Terus kemudian sekarang kita konfigurasi interface-nya yang kurang lebih seperti yang ada di sini. Oke, di aspek 1 kita coba konfigurasi interface sesuai dengan yang sudah saya tuliskan. Interface E11 ya. E11 kemudian no switch port, terus kemudian IP address 10.10.10.2/30 ya. Di Nexus kita bisa menggunakan slash ya, 30, terus kemudian catat shut untuk memastikan dia hidup. Kemudian kita set untuk OSPF-nya. Oh ya, tadi OSPF-nya belum dihidupin ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita dari sini dulu nggak apa-apa. IP router OSPF 10 gitu. 0 ya 0. Oke, kita mungkin bisa mengaktifkannya OSPF kita dengan router SPF 10 ini. Oke, tadi udah aktif ya. Nah, harapannya karena tadi di router 1 sudah saya konfigurasi OSPF juga, nah kita bisa ngecek memastikan bahwa sudah saling terkoneksi dengan do show IP OSPF naik port ya. Oke, udah terkoneksi ya. Iya, naik portnya ada di 10.10.5 ya, berarti benar yang di router sudah mengenali. Berarti konfigurasi untuk OSPF-nya berhasil. Selanjutnya tinggal saya akan konfigurasi loopback interface ya untuk
memastikan loopback interface-nya terkonfigurasi dengan benar. Jadi loopback interface-nya akan saya gunakan. Baik, langsung aja. Untuk konfigurasi loopback interface, kita gunakan interface loopback 0 yaitu. Terus kemudian saya bisa shut, selanjutnya hidup, terus kemudian saya set IP address 10.1.1.1/32 karena dia loopback tidak butuh ini ya, apa namanya, tidak butuh tetangga. Yang loopback itu cuma sebagai identitas saja. Oke, terus selanjutnya setelah di set loopback-nya, kita masukkan juga loopback ini ke interface ke OSPF, kita advertisekan ke OSPF, IP, router, OSPF 10, terus kemudian area 0. Ini. Nah, kalau sudah dikonfigur loopback interface-nya, selanjutnya kita akan ke langkah yang keempat, yaitu konfigurasi VLAN. Ya, setting VLAN-nya. Nah, untuk setting VLAN-nya berarti saya akan membuat supaya nanti VLAN ini akan aktif di VLAN contohnya 20 lah ya. 10 lebih caranya. Ini terus kemudian VLAN, semuanya saya akan menggunakan VLAN 20. Terus kemudian VLAN segmennya saya akan pakai 5.000 ya. VLAN segmen ini dia harus 4.000 sekian ke atas ya. Oke, jadi perintah VN segment ini itu merupakan perintah untuk menentukan apa namanya VXLAN network identifier-nya ini. Jadi ini yang digunakan untuk membedakan antara VXLAN 1 dengan VXLAN yang lain nanti. Saya pilih angka 5.000 supaya lebih mudah aja. Pada dasarnya nanti VXLAN itu sebenarnya nilainya rentangnya antara nilai 4096 sampai dengan 16 jutaan lah. 16 juta, jadi cukup banyak rentangnya ya. Tapi biar enak saya kasih VN segmennya 5.000. Ya, menurut saya biar mudah diingat aja. Selanjutnya kalau sudah kita konfigurasi VNI segmennya itu, kemudian kita tinggal memasukkan interface ini E12 ke dalam VLAN 20 yang sudah kita buat. Sebenarnya di standar perintah VLAN ya, jadi tinggal interface E12. Kalau saya mau banyak ya bisa sampai 5 gitu. Terus switch port access, switch port mode access, switch port access VLAN. Oke, nah, PN-nya sudah 5.000, saya sudah memasukkan ini ke dalam interface VLAN 1. Bisa kita lihat Duso VLAN. Bisa kita nanti di sini di bagian bawah, nah ini VLAN 20 sudah ada address 2, 3, 4, 5. Baik, selanjutnya yang langkah terakhir, berarti kan tadi sudah saya konfigurasi langkah 1, 2, 3, 4 sudah. Sekarang kita langkah kelima, yaitu konfigurasi NVE-nya ya. Atau Network Virtualization Edge. Nah, oke. Untuk mengkonfigurasi NVE-nya, perintahnya kurang lebih kita harus membuat interface-nya terlebih dahulu ya. Sini itu interface NVE 1 ini, kemudian source interface kita pakai loopback 0 tadi yang sudah kita buat. Terus member VNI dari 5.000 ya kita pakai. Kemudian ingress replication protocol ini static.
lihat saya. Oke. Nah, ini akan kita arahkan ke interface loopback yang lawannya ya. Ini kemudian peer IP kita arahkan ke loopbacknya yang ini, berarti nanti 10.2.2.2 slash 32, tapi nggak usah, cuma begini aja. Peer IP-nya 10.2. Dah, otomatis nanti dia akan ada mengarah ke NECO-SP2. Baik, itu konfigurasi di NECO-SP1. Sekarang saya tinggal akan mengkonfigurasi hal yang sama di NX-OSP2. Baik, saya coba masuk ke NX-OSP2-nya. Sudah siapkan, saya tinggal login saja. Admin, passwordnya sama admin. Kemudian, setelah saya lakukan itu, saya ubah dulu ya namanya ya. Configure terminal, name, kemudian X SP2, kemudian saya akan install feature ya, agak cepat dan saya bisa copy paste dari sini. Copy. Oke, sudah. Tinggal saya penaktifan OSPF-nya, router OSPF 10, kemudian saya konfigurasi interface-nya, itu interface E11, interface E1, kemudian IP-nya 01, IP address 6/30 ini. IP sweet spot, terus kemudian di address titik 6/30. Kemudian sudah, tinggal saya masukkan ke interface apa namanya, ke OSPF. Saya add request ke OSPF. IP router OSPF 10 area 0. Sudah masuk. Sekarang kita tinggal ke langkah selanjutnya, konfigurasi loopback interface loopback 0, terus kemudian shut IP address terus 32 ya, kemudian IP SPF 10 ya, IP total SPF 10 0. Ya, berarti konfigurasi loopback interface-nya udah selesai ya. Tinggal saya buat sekarang setting VLAN. Setting VLAN-nya interface VLAN 20 ini. Sorry. Sip. VLAN 20. Kemudian VN segmennya. VN segmennya 5000 sama ya. Saya dengan yang sebelumnya.
Terus interface yang ke bawah ini E12. Sorry, kalau mau ini E12 sampai dengan 5 ya. Biar ini switch port mode akses VLAN 20 ini ya. Oke, sudah masuk. Sekarang tinggal kita bikin apa namanya? Kita bikin interface NVE-nya. Untuk buat NVE kita bisa menggunakan perintah interface NVE 1 source interface loopback 0 tadi. Ya, benar ya, loopback 0 ya. Ya, ini loopback 0. Kemudian member VNA 5000. Kemudian ingress application protocol static. Nanti kita arahkan biar IP-nya ke karena ini apa namanya yang Nexus 2 berarti nanti lawannya sini adalah yang loopback-nya 10.1.1. Jadi 10.1.1.1 ini. Nah, sekarang kita sebagai tanda bahwa ini sudah selesai konfigurasi, kita bisa melihat dengan perintah show NVE peers. Terus sepertinya ada yang salah di sini. NVE ini masih belum, aturan NVE-nya sudah, tapi belum terkonfigurasi dengan benar. Baik, kita coba ulangi lagi perintahnya. Pikul. Ini, interface NVE 1 source. Bentar, jangan-jangan saya coba BGP-nya dulu ya. Cek dulu show IP OSPF Nego. Udah bisa ya, teman-teman. Kita coba ping dulu, pastikan bahwa ini bisa 10.1.1 ini dari NC2. Kita coba loopback, berhasil, berarti semuanya baik-baik saja. Kemungkinan kesalahan di NVE-nya ini ya. Source interface loopback 0, terus kemudian member VNI kemudian application protocol stick, terus kemudian biar IP-nya 192.168.2.5. Sorry, berapa tadi? 10.10 10 titik ini 1.1.1 ini ya. Sekarang ini hidup. Kemudian coba kita show NVE biar udah berhasil ini. Udah ya. Sekarang kita coba cek yang di sisi
NV1 pastikan juga sudah terbentuk. Uso NVE Bios. Wah, ini malah belum terbentuk ini. Kemungkinan karena saya lupa mengetikkan no shot ya tadi ya. Baik, saya coba ini no shot. Kemudian saya ketikkan berita yang sama. Uso. So, NVE Bios. Oke, berhasil. Nah, ini udah up semua ya. Tapi sekarang saya tinggal membuktikan. Ini walaupun ini beda network ya, pilihnya sama-sama 910, saya akan coba konfigurasi di VPCS ini. Saya masuk ke konsol. Satu IP saya set 192.168.1.1 gitu. Ya ini 124 ya otomatis ya. Kemudian di sini juga saya akan masuk konsolnya. IP 192.168.1.2 gitu. Oke. So IP bisa dilihat ini nanti IP-nya sekian tanpa default gateway ya. Seharusnya kan kalau tanpa konfigurasi VXLAN ini nggak bisa terkoneksi karena ya nggak ada routing kan. Ya nggak ada default gateway, ini ngakses ke sini lewat rumahnya nggak bisa. Ya router, udah beda jaringan. Sekarang kita coba ping, karena ini di PC2 berarti saya akan coba ping 192.168.1.1. Nah, maka dia reply. Nah, fungsi dari VXLAN tadi ya, dia otomatis akan menyampaikan dari melalui layer 2, tapi layer 2-nya berjalan di atasnya layar 3. Baik, itu kurang lebih summary-nya. Nanti perintah lengkapnya silahkan coba dilihat di deskripsi. Saya akan coba upload di deskripsi. Baik, saya Arendra Saktiawan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Oh ya, kalau ada permintaan video-video yang lain, mau yang penasaran bagaimana cara konfigurasi geometrinya, malah silakan komen-komen di bawah. Nanti saya akan coba buatkan video secara lengkap sesuai dengan permintaannya ada. Oke, terima kasih. Bye-bye.